Halo guys, kali ini Mimin mau ngelanjutin alur film The Golden Monk nih, yang sebelumnya Mimin udah bagi menjadi 2 part dan ini part keduanya ya. Kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Di scan ini terlihat Yin dan Yuar pun yang sedang mau mencongkel mata dari siluman bermata satu itu yang bertujuan untuk melengkapi tujuan eksperimen mereka. Tak lupa Butong dan Ketua pun mengikuti Yir dan Yuan sampai ke rumah, dan setelah itu Yuan pun langsung mengaktifkan mesin waktu tersebut dan seketika terlihat kehidupan Yir selama ribuan tahun, mulai saat ia menjadi dewi di langit sampai saat ia dibuang ke bumi. Dan tak terduga cinta sejati Yir, yaitu seorang dewa bernama Cintong yang sudah bereinkarnasi menjadi biksu Butong. Mereka berdua pun sangat terkejut menyaksikan hal itu, dan setelah itu pula mereka pun saling menatap satu sama lain. Dan Yir pun langsung mengatakan kepada Butong bahwa selama ini ia telah berusaha keras untuk mencari cinta sejatinya itu, dan akhirnya mereka berdua pun dipertemukan dan biksu Butong pun langsung memeluk Yir. Tapi sayangnya kehangatan itu tidak berlangsung lama karena Raja Siluman datang beserta anak-anaknya yang juga siluman, dan mereka pun langsung menyerang. Dan tanpa basa-basi juga Raja Siluman ini pun langsung menargetkan biksu Butong. Sementara di sisi lain kedua putri dari Raja Siluman ini menyerang Ketua dan juga Yuan. Kekuatan dari Raja Siluman ini sangatlah kuat dan tidak bisa mereka ia tandingi, sehingga di pertarungan itu mereka semua kalah. Dan nampak juga biksu Butong yang kalah dan sekarat diserang oleh Raja Siluman. Karena ingin menyelamatkan Butong, Yir pun harus memakan ulat pembunuh. Jadi Yir ini harus mengikuti semua kata dari Raja Siluman. Jika Yir melawan, maka ulat itu akan menggerogoti tubuh bagian dalamnya dan memakannya sampai ia mati. Butong yang sekarat pun langsung diselamatkan oleh anak Raja Siluman, yaitu siluman ular, karena anak dari Raja Siluman ini pernah dibantu oleh biksu Butong dan ia pun mengingat dan ingin membalas budinya dengan menyelamatkannya. Dan jika Butong ini ingin mendapatkan ilmunya kembali, ia harus mendapatkan 3 hal, yaitu air mata dari orang jahat, harga diri orang miskin, dan nafas orang yang jatuh cinta. Jika Butong berhasil mendapatkan semua itu, maka kekuatan Butong yang menjadi dewa akan kembali pulih. Terlihat juga Butong yang lagi-lagi pergi ke tempat hiburan, ia pun menemui laki-laki yang berpakaian wanita itu. Butong pun meminta harga diri dari pria itu. Lantas waria itu pun berkata bahwa orang sepertinya tidaklah memiliki harga diri lagi. Sampai lelaki jahat yang tempo hari datang kembali, dan lagi-lagi juga penjahat itu berulah. Bahkan penjahat itu pun sampai membuat istri dari waria tersebut terbunuh. Karena saat ini Butong tidak memiliki kekuatan, maka ia tidak bisa membantu sama sekali. Tak diduga sang suami yang melihat istrinya terbunuh langsung menghajar sang penjahat itu. Dengan itulah Butong pun mendapatkan satu syarat, yaitu harga diri dari orang miskin. Setelah menghajar penjahat itu, sang suami pun langsung bunuh diri untuk menyusul kematian dari istrinya. Kedua anak dari orang tua tersebut yang meninggal akhirnya menghampiri dan menangis. Hal itu pun membuat lelaki jahat itu merasa sangat bersalah sampai ia pun ikut menangis dan meneteskan air mata. Kini syarat keduanya pun akhirnya terpenuhi, dan Butong hanya membutuhkan satu syarat lagi untuk agar kekuatannya kembali pulih. Sementara itu Yir pun dikirim ke istana untuk mengirim energi jahat pada sang kaisar. Karena paras dari Yir ini yang sangat menawan, akhirnya sang raja pun jatuh hati pada Yir dan akhirnya rela melakukan apapun untuknya. Tetapi Yir pun tidak jadi melakukan itu dan malah memberitahu sang kaisar untuk kabur karena orang jahat saat ini sedang berniat jahat padanya. Raja Siluman pun yang telah memantau dari jauh langsung memainkan gendangnya. Alhasil ulat yang ada di perut Yir pun langsung mengamuk. Yir pun langsung merasakan kesakitan yang sangat dahsyat dan ular pun langsung merambat ke seluruh tubuh Yir.
dan memakan bagian dalam tubuh Yer. Setelah itu Raja Siluman dan anaknya pun datang ke istana untuk menyerang. Beruntungnya Butong dan biksu pun datang di waktu yang tepat, dan tanpa basa-basi Butong pun langsung menyerang siluman laba-laba dengan pedangnya. Alhasil siluman itu pun hancur berkeping-keping. Setelah itu mereka pun keluar untuk melawan Raja Siluman. Raja Siluman pun langsung menyerang Yer dan Yer pun terpental jauh. Naasnya dalam insiden itu Yer pun langsung meninggal dunia.